Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran ilmu mantek yang ke-29 yang akan membahas usulul qismah, syarat pokok dalam membuat qismah. Dalam video yang ke-28 sudah saya sampaikan apa itu qismah. Qismah adalah proses membelah atau membagi ke dalam bagian-bagian tertentu yang berbeda satu sama lain. Tentu pembagian ini setelah menganalisis sesuatu yang akan kita bagi itu. Dalam qismah ini kita sudah mengenal apa itu maksam, apa itu qismun, apa itu qasim, apa asasut taksim. Video yang ke-29 ini akan membahas beberapa syarat pokok yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat satu qismah. Sebagian daripadanya sudah saya sampaikan. Ketika kita akan membagi sesuatu ke dalam beberapa bagian, pasti ada tujuan yang hendak kita capai. Kalau tidak ada tujuannya, ngapain capek-capek membuat qismah? Jadi sesuatu itu kita bagi karena kita punya tujuan tertentu. Itu prinsipnya qismah. Terus kemudian apa syarat-syarat pokok qismah? Usulul qismah. Satu, labudda min samratin. Harus mempunyai faedah atau manfaat dari pembagian itu. Dua, labudda min tabayunil aksam. Antara aksam satu dengan yang lainnya harus berbeda. Yang ketiga, asasul qismah. Dasar daripada pembagian. Yang keempat, jamiatan maniatan, harus menghimpun dan memisah. Kita mulai dari syarat pokok yang pertama, yaitu la budda min samrotin. Pertama, la budda min samrotin. Qismah harus membuahkan hasil, harus menghasilkan manfaat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita akan membagi partai politik. Sebelum kita bagi harus kita takrif dulu apa itu partai politik. Setelah itu tentukan dasar pembagian dan tujuan dari pembagian itu. Misalnya kita akan membagi partai politik dilihat dari asas perjuangannya. Setelah kita lihat dan kita analisis, maka partai politik terbagi dalam dua bagian. Ada partai politik berasas nasionalis dan ada partai politik yang berasas Islam. Jadi asas taksim atau pembagian partai di sini ialah asas perjuangan. Tujuan dari pembagian ini agar setelah kita bagi kita mengetahui dan dapat membedakan masing-masing partai politik dan kita bisa menyalurkan aspirasi, memberikan dukungan dan memilih pada pemilu yang akan datang. Contoh, kita definisikan dulu partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan memperoleh kekuasaan melalui pemilu. Kata partai politik ini berarti termasuk kuli. Kenapa disebut kuli? Karena afrodnya banyak, yakni dalam kata partai politik ini maknanya ada beberapa individu partai politik. Karena mengandung banyak afrod, karena mengandung banyak individu partai politik, maka bisa dibagi. Partai politik ini masdaknya PDIP, Golkar, PPP, PKB, PKS, PAN, Gerindra, Nasdem, Demokrat. Setelah kita tahu takrif dan masdaknya, tentukan dasar pembagiannya. Kita mau membagi berdasarkan apa? Apakah berdasarkan asas perjuangan partai atau berdasarkan perolehan kursi di DPR
Atau bisa saja kita bagi berdasarkan korupsi yang paling banyak. Contoh, ini partai politik adalah organisasi yang bertujuan memperoleh kekuasaan pemilu. Nah, kata partai politik ini termasuk kuli. Kenapa kuli? Karena memuat beberapa afrod. Afrodnya mana? Afrodnya ya ini, ada Golkar, PDI, dan seterusnya ini. Kemudian partai ini sebelum kita bagi, kita tentukan asasul kismahnya dulu atau dasar pembagian. Nah, di sini dasar pembagiannya adalah asas perjuangannya partai. Kenapa kita bagi ditinjau dari asas perjuangan partai? Karena kita punya tujuan agar kita mudah di dalam proses menyampaikan aspirasi yang berhubungan dan berkaitan dengan ajaran Islam. Agar partai Islam ini mau sungguh-sungguh memperjuangkan syariat Islam. Dan kita berharap jangan sampai politisi partai Islam ini menjual Islam demi keuntungan pribadi. Ini bisa kualat orangnya. Proses kismahnya seperti ini. Ini partai politik tidak kita ambil semua, hanya 9 saja. Nah, ini disebut maksam yang akan kita bagi. Nah, yang akan kita bagi berdasarkan apa? Berdasarkan asas perjuangan partai. Tujuan daripada asas kismah atau kita ingin mengetahui asas perjuangan partai itu buat apa? Untuk menyampaikan aspirasi Islam. Nah, setelahnya kita teliti, kita analisis, maka hasilnya ada 2 kosam. 1 yaitu Partai Nasional yang diwakili oleh PDI, Gerindra, Golkar, dan Partai Nasdem serta Demokrat, dan Partai Islam yang diwakili oleh PKB, PKS, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan. Usul yang kedua atau syarat yang kedua adalah la budda min tabayunil aksam. Antara kosmun satu dengan kosmun lainnya itu harus berbeda. Antara kosmun yang satu dan yang lainnya itu harus berbeda. Jadi tidak bisa misalnya ini PKB sudah masuk di dalam partai Islam, lalu ya masuk Islam, ya masuk nasionalis. Ini tidak bisa. Misalnya Gerindra ini sudah masuk di nasionalis, tidak bisa kemudian kita bagi masuk partai Islam. Tapi yang namanya politik itu cair, sering tidak konsisten. Kalau ilmu mantek konsisten, ilmu mantek itu tidak bisa tidak konsisten, harus konsisten. Sekali A ya tetap A, B ya tetap B. Jadi yang dimaksudkan tabayunul aksam ini sesuatu di sini partai-partai yang sudah masuk kelompok Islam tidak bisa masuk nasionalis, begitu juga yang sudah masuk nasionalis tidak bisa masuk kelompok Islam. Jadi ini namanya kosam, ini namanya kosam. Kalau dijamakkan menjadi aksam. Dan masing-masing aksam ini harus berbeda. Masing-masing dari bagian yang terbagi dari yang dibagi, itu namanya kosam, harus berbeda satu sama lain. Ketentuan ini sangat masuk akal. Karena kalau satu sama lainnya sama, terus apa gunanya kita membuat kismah atau pembagian? Ketika kita membagi partai berdasarkan asas perjuangannya, kita sudah tentu tahu bahwa dalam partai politik ini ada perbedaan asas perjuangannya. Ada yang nasionalisme, ada yang Islam nasionalis. Antara keduanya pasti berbeda. Kalau tidak ada perbedaan, ngapain capek-capek membagi? Kalau semuanya partai politik sama, apa gunanya kita membuat pembagian? Ketika masing-masing dari bagian itu berbeda satu sama lain, maka masdaknya atau individunya yang tercakup di dalamnya harus berbeda pula. Tidak boleh ada individu yang tercakup dalam satu bagian di dalam kosam tertentu, lalu tercakup juga di dalam bagian yang lain. Ini tidak bisa. Ketika kamu sudah menentukan bahwa misalnya PAN, Partai Amanat Nasional, kamu kategorikan partai yang asas perjuangannya Islam nasionalis, maka kamu tidak boleh memasukkan PAN
sekali lagi ke dalam kategori partai yang asas perjuangannya adalah nasionalis. Nah, kecuali kalau asas kismahnya itu dirubah. Kalau asas kismahnya itu berubah, hasil pembagiannya juga pasti berubah. Usul yang ketiga adalah asasul kismah atau dasar pembagian. Dalam sebuah proses pembagian harus ada asas atau dasar pembagian itu sendiri, yaitu yang kita sebut sebagai asasul kismah. Mengapa kita harus menentukan dasar pembagian atau asasul kismah? Karena kita tidak mungkin bisa menghasilkan faedah yang jelas, karena kita tidak mungkin bisa menghasilkan faedah yang jelas dari suatu pembagian kecuali dengan adanya dasar pembagian itu. Jadi dasar pembagian ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan bagian-bagian yang tercakup oleh kata yang dibagi. Artinya begini, ketika saya membagi partai itu ke dalam partai nasional dan partai Islam, itu karena saya membagi berdasarkan asas perjuangannya. Tapi ketika saya membagi partai berdasarkan perolehan kursi di DPR, hasilnya akan beda. Ketika saya membagi partai berdasarkan yang paling banyak korupsinya, hasilnya akan beda lagi. Nah, ketika bagian tersebut berbeda, secara otomatis individu yang menjadi cakupannya pun akan berbeda pula. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini partai politik. Partai politik kalau dibagi menjadi asas perjuangan partainya Islam dan nasionalis. Seperti ini gambarnya. Tapi kalau kita bagi berdasarkan perolehan kursi pada pemilu 2019 hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita bagi mana partai yang paling banyak korupsinya? Hasilnya coba kamu jawab. Partai mana yang paling banyak korupsinya? Yang terakhir dari usulul qismah adalah jami'atan mani'atan. Qismah atau pembagian itu wajib jami'atan mani'atan. Jami'atan artinya menghimpun semua individu yang tercakup oleh kata yang dibagi. Misalnya yang dibagi itu apa? Yang dibagi partai politik. Nah, ini partai politiknya. Ini partai politik. Mani'atan artinya mencegah masuknya sesuatu yang lain. Maksudnya di samping jami'an, dalam saat yang sama ia juga harus mampu mencegah masuknya segala sesuatu yang lain selain bagian-bagian yang terbagi. Nah, saya contohkan yang lebih jelas ini. Nah, tadi sudah saya definisikan bahwa partai politik adalah organisasi yang bertujuan memperoleh kekuasaan melalui pemilu. Di sini ada kata organisasi. Nah, kata organisasi itu sama dengan jami'an. Kenapa kok disebut jami'an? Karena kata organisasi itu menghimpun di dalamnya ada banyak afrod, ada banyak individu organisasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada HTI, ada FPI, ada MUI dan lain sebagainya. Ini namanya jami'an. Kata organisasi itu bersifat kulli dan jami'an. Nah, kemudian yang bertujuan memperoleh kekuasaan melalui pemilu. Yang bertujuan memperoleh kekuasaan pemilu ini mani'an, karena mencegah semua organisasi yang tidak ikut pemilu. Jadi yang tidak ikut pemilu tidak bisa disebut sebagai partai politik. Sekali lagi, organisasi itu jami'an karena di dalam kata organisasi itu mencakup, menghimpun banyak organisasi-organisasi baik sosial, politik, lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian mani'annya ini yaitu bertujuan memperoleh kekuasaan melalui pemilu. Ini namanya mani'an.
Mani'an itu karena mencegah semua organisasi yang tidak ikut pemilu tidak bisa dikategorikan disebut sebagai partai politik. Ini organisasi, ini namanya jami'an. Organisasi itu ini semua organisasi. Makanya jami'an ini. Mani'annya yang bertujuan memperoleh kekuasaan melalui pemilu. Yang melalui pemilu hanya partai ini. Nah, itulah syarat pokok daripada Qismah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.